Kemudian sholat lagi sejumlah rakaat yang sama, diniatkan mengqadha sholat yang dulu pernah ditinggalkan. Ini kalau memungkinkan, kata beliau. Seperti contoh sholat duhur. Ini sudah sholat duhur sekarang. Nanti habis sholat duhur apa? Sholat lagi 4 rakaat. Niatnya apa? Mengqadha salat duhur yang dulu pernah ditinggal. Yang repot itu kan jumlahnya nggak tahu berapa kali aku gak salat duhur. Lah ini kan juga berat. Lalu terus solusi gimana? Solusi paling cerdas orang Indonesia gimana? Ketika lagi umroh, kerjakan salat qadha di Masjidil Haram. Iku lengkap sak susuke sudah itu. Kenapa? Karena sholat di sana berapa kali? 100.000. Kira-kira pernah nggak meninggalkan sholat sebanyak 100.000 kali? Belum. Makanya sholat duhur, ya Allah saya niat qadha sholat duhur di sana ya Allah, insya Allah aku lengkap sak susu itu. Tapi kan nggak bisa mengqadha sholat itu nggak bisa diqadha dengan kelipatan apa? Pahala. Yang kelipatan itu sholat di sana apanya? Pahalanya, sedangkan satu kewajiban tetap berlaku untuk satu kewajiban. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, kalau memungkinkan silahkan qadha. Apalagi yang wajib diqadha, ya puasa. Yang mokel-mokel dulu, setelah balik pernah mokel, minum, mandi kok lama mandi siang ini. Zaman saya dulu SD Pak, tapi belum balik ya. Jadi apa? Ketika lagi mandi, minum, Pak rasa. Karena dulu itu kan mek gengsi tok sesama teman poso. Alhamdulillah. Itu kan kalau dulu enggak usah diqadha karena kita masih belum balik. Sekarang ini ketika sudah balik, maka kalau mampu gimana caranya mengqadha puasa? Niatkan puasa Senin Kamis, jadi niatkan mengqadha puasa yang dulu pernah ditinggalkan. Tapi ingat, berlakunya hukum wajib. Maksudnya apa? Kalau nanti kita niat mengqadha puasa, tapi kita kerjakan di waktu Senin Kamis, cek gampang berniatnya puasa sekalian Senin Kamis, maka ingat kalau niat mengqadha ini berlaku hukum wajib. Jadi tidak boleh dibatalkan di tengah perjalanan. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Karena Rasulullah mengatakan apa? Saumu tatawwu'in amiruhu nafsi. Puasa sunnah itu amiruhu, pengendalinya itu kita. Kalau mau lanjutkan, kalau mau batalkan. Tidak berdosa, tapi nggak dapat pahala. Itu aja. Ini jadi pendapat pertama, kalau mungkinkan qadha. Tapi kalau pendapat yang kedua, sesuatu ibadah yang sudah tertera keterangan waktunya, maka dia tidak boleh mengerjakan ibadah itu di luar waktunya. Seperti salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang yang beriman ketetapan yang telah Allah tetapkan waktunya. Berarti kalau pernah meninggalkan salat dulu gimana? Ya sudah. Catatan tetap apa? Merah. Sejak balik ada merah, tetap merah walaupun kita qadha di sini 100.000 kali, ya tetap tidak mengganti ya dari yang merah menjadi apa? Putih, tetap salah. Tapi nanti ketika dia bersalah di hadapan Allah, orang beriman itu dipanggil, laisa bainahu wa baina rabbi turjuman. Antara dia dengan Allah itu tidak ada penterjemah. Kalau orang beriman itu nanti dipanggil. Setelah dekat dengan Allah, kemudian apa? Hatta wada'a kanafahu, diturunkan oleh Allah tabirnya, cek kelihatan oleh orang lain di luar atau di padang mahsyar, dikasih kitabnya ini. Kemudian Allah ingat dosa-dosa ini yang merah-merah ini. Ingat sih ya Rabb. Lah kok iso abang kabeh iki Mas? Ya mungkin malaikat ya Rabb bawa pulpen. Jadi kita ditanya, apa ingat kamu? Hal ta'arifu, apakah kamu masih ingat dengan dosa ini? Lihat kalimatnya, a'arifu, saya ingat ya Rabb. Habis itu kemudian apa?
Allah ampuni dosanya. Lihat kalimatnya dalam hadis itu. Apa? Aku tutupi dosa-dosamu di dunia, maka di hari kiamat dosa yang aku tutupi di dunia itu aku ampuni. Makanya kalau kita punya dosa yang Allah tutupi, bersyukur, insya Allah itu cara Allah untuk mengampuni dosanya kelak pada hari kiamat. Makanya ojo dicerita nonang wong liya, wis ditutupi malah sewenang cerita. Aku lho dhisik Mas, nyolong mangga lu di rumah itu pempir. Sudah Allah tutupi kok. Ini kalau sudah Allah tutupi, itu berarti Allah apa? Sayang. Wis sudah, ojo diceritain. Tapi kalau kita kemudian cerita, maka ada unsur kebanggaan, kemudian dia ada unsur sombong, berbuat dosa di hadapan Allah. Disitulah kemudian Allah murka, dimasukkan dia ke dalam neraka. Jadi sesuatu yang sudah Allah tutupi, jangan diceritain. Jadi pendapat yang kedua itu, sesuatu yang terikat dengan waktu seperti sholat, maka tidak ada apa? Qadha. Lalu terus gimana? Ya tetap berdosa, tetap salah. Lalu terus gimana caranya? Maka Allah ingatkan di dalam surah Al-Furqan itu. Ayat yang ke-69 sampai 70. Kita cek yang bawa Quran surah Al-Furqan. Surah yang ke-25. Allah berfirman di ayat ini, apa kata Allah? Dari ayat yang ke-68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ada 3 dosa besar yang disebut di situ. Pertama apa? Tidak menyekutukan Allah. Berarti dosa besarnya namanya apa? Syirik. Yang kedua apa? Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu bil haqq. Tidak membunuh. Berarti dosa besar yang kedua apa? Membunuh. Yang ketiga wala yaznun, tidak berzina. Berarti dosa besar yang ketiga berzina. Dari 3 dosa besar ini apa ancamannya? Kata Allah apa? Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Maka barang siapa yang melakukan 3 dosa besar ini, yalqa athama, mereka akan mendapatkan hukuman ataupun siksa yang berat. Bahkan kata Allah apa? Ayat yang ke-69, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, dilipat gandakan oleh Allah siksa mereka kelak pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan mereka berada di dalam neraka kekal dalam keadaan muhana, terhina. Nah, terus gimana caranya lek wis terlanjur melakukan 3 dosa besar ini? Apa tadi? Syirik, membunuh, berzina. Nah, apa caranya ya Rab? Ayat yang ke-70-nya dijawab. Illa man tabah, kecuali orang yang bertaubat. Habis taubat kemudian apa? Wa amanah, kembali iman kepada Allah. Habis kembali keimanan kepada Allah apa? Wa amila amalan salihah, dia kemudian sekarang melakukan amal yang saleh. Apa dampaknya? Faulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat, maka Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Berarti sesuatu dosa yang sudah pernah dilakukan itu kita tidak usah mengqadha, tapi dengan cara apa? Memperbanyak melakukan amal saleh. Seperti contoh salat, pernah tidak salat wajib, gimana cara taubatnya? Beristighfar, bertobat pada Allah, berjanji tidak mengulangi, kemudian memperbanyak apa? Salat sunnah. Puasa sama, berarti kita harus memperbanyak puasa sunnah. Zakat, memperbanyak apa? Sedekah. Insya Allah amalan-amalan itu akan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Ini dosa yang pertama. Dosa yang kedua, ini kata Imam Al-Ghazali, apa dosa yang kedua? Wasani dunubu